Halo semua, nama saya Jordi Irawan Saputra. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Jadi, apa sih CPR itu? Informasi nih buat teman-teman. Cardiopulmonary adalah sesuatu yang berhubungan tentang jantung dan paru-paru, sedangkan resuscitation adalah suatu upaya untuk menyelamatkan seseorang. Jadi, CPR atau resusitasi jantung paru adalah pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan napas dan sirkulasi darah yang terhenti karena kondisi atau situasi tertentu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan CPR. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa korban telah berada di lokasi yang aman. Yang kedua, kita harus memeriksa kesadaran korban. Kita bisa melakukan hal ini dengan menepuk pundak ataupun memanggil korban. Yang ketiga, kita harus memeriksa napas dan denyut nadi korban. Kita bisa melakukan ini dengan mendekatkan jari kita di dekat hidung korban ataupun menempelkan jari kita di sekitar leher korban. Yang keempat, hubungi tenaga medis atau rumah sakit terdekat jika korban tidak menunjukkan respons dan tetap tidak sadarkan diri. Yang kelima, lakukan CPR hingga bantuan datang. Prosedur CPR memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah compression, yang kedua adalah airways, dan yang ketiga adalah breathing. Compression adalah memberi tekanan atau kompresi pada dada dengan meletakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban dan tangan lainnya di atas tangan pertama. Berikut ini adalah langkah untuk melakukan compression. Yang pertama, letakkan korban di permukaan yang datar dan keras. Yang kedua, letakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban dan tangan lainnya di atas tangan pertama, dengan posisi siku tangan lurus dan bahu tepat di atas tangan. Yang ketiga, tekan dada korban sedalam 5-6 cm dan tidak boleh lebih sebanyak 100 hingga 120 kali per menit. Setelah melakukan compression, kita bisa mencoba untuk membuka jalur napas korban. Untuk membuka jalur napas korban, kita bisa mendongakkan kepala korban dengan meletakkan tangan di dahinya, lalu angkat dagu korban secara perlahan. Prosedur terakhir adalah pemberian napas buatan. Untuk memberikan napas buatan, kita bisa mulai dengan menjepit hidung korban, lalu posisikan mulut kita di mulut korban. Lalu, berikan napas atau udara dari mulut kita sebanyak 2 kali sambil memperhatikan apakah dada korban terlihat mengembang dan mengempis seperti orang bernapas. Jika korban belum menunjukkan tanda bernapas, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah ada sumbatan di jalan napasnya. Selanjutnya, lakukan kembali kompresi dada sebanyak 30 kali yang diselingi dengan 2 kali pemberian napas buatan. Indikasi berhasilnya CPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, korban kembali bernapas. Yang kedua, pupil mata korban mengecil saat terkena cahaya. Yang ketiga, denyut jantung mulai terasa kembali. Yang keempat, korban mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Dan yang kelima, kulit korban kembali normal atau tidak pucat. Sekian penjelasan saya tentang CPR. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton.